Namo Buddhaya, selamat pagi semuanya. Nama saya Terence Adalwin. Hari ini saya akan mewawancarai saudara saya Wilson Tantowi dengan judul tema korupsi. Baik, untuk Wilson Tantowi, silakan perkenalkan diri Anda. Halo semuanya, nama saya Wilson Tantowi. Saya sepupu Terence Adelwin akan diinterview tentang topik korupsi. Jadi, menurut Anda apa itu korupsi? Menurut saya itu korupsi itu jelas tidak baik dan itu menyalahgunakan posisi atau kekuasaan untuk keuntungan pribadi yang secara tidak etis lah atau ilegal gitu. Itu korupsi bisa merugikan masyarakat atau negara untuk keuntungan pribadi gitu. Jadi, menurut Anda ada berapa sih jenis-jenis korupsi itu? Dari yang saya tahu itu ada penyuapan, itu memberi sebuah hadiah atau uang untuk memengaruhi keputusan orang gitu. Ada lagi pungli, itu memberi ancaman atau tekanan untuk mendapatkan uang atau sebuah layanan gitu. Baru ada nepotisme, itu seperti ada orang dalam atau satu keluarga gitu untuk bantu naik posisi di dalam sebuah bidang. Ada juga korupsi dalam politik, itu penyalahgunaan posisi atau kekuasaan untuk keuntungan diri atau juga bisa sebuah grup tertentu. Oke, baik. Jadi, menurut Anda apa saja sih dampak negatif dari tindakan korupsi ini? Masyarakat kurang percaya terhadap golongan oknum-oknum yang telah melakukan sebuah tindakan yang korupsi, dan ekonomi negara bisa tidak stabil. Oke, jadi menurut Anda ada nggak dampak positif dari korupsi ini? Gak ada. Baik, segitu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih, Namo Buddhaya. Sama-sama, Namo Buddhaya. Jadi video tadi merupakan video wawancara saya dengan Wilson mengenai korupsi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian korupsi yang saya cari melalui internet dan beberapa sumber lainnya. Jadi, dari yang saya cari itu, korupsi adalah praktik penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara ilegal atau tidak etis. Dan pengertian ini sesuai dengan apa yang sudah Wilson katakan tadi. Lalu untuk jenisnya, Wilson telah menyampaikan jenis-jenis korupsi itu ada penyuapan, pungli, nepotisme, dan politik. Namun ada beberapa tambahan lagi, seperti penggelapan dalam jabatan, yang berupa penyalahgunaan wewenang atau sumber daya demi memperkaya diri. Lalu pemerasan, pegawai negeri meminta bayaran pembuatan KTP. Lalu gratifikasi yang jenisnya mirip seperti suap, namun yang membedakannya itu gratifikasi tidak ada kesepakatan. Jadi pihak satu hanya memberikan berupa barang ataupun uang kepada pihak dua, namun tidak ada kesepakatan. Praktiknya lebih tersirat. Lalu untuk dampak negatif telah disebutkan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada oknum-oknum yang melakukan tindak korupsi dan ekonomi negara tidak stabil. Namun ada beberapa dampak negatif lainnya seperti perburukan pembangunan ekonomi. Ini dapat berdampak terhadap beberapa aspek lainnya seperti ketidaksetaraan. Korupsi cenderung dapat memperburuk ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya dan peluang. Akses yang tidak merata terhadap layanan publik dan pembangunan ekonomi dapat mengakibatkan kesenjangan sosial. Lalu, kerusakan institusi. Praktik korupsi dapat merusak integritas institusi baik di sektor publik maupun swasta. Sistem hukum dan birokrasi yang terkontaminasi korupsi sulit memberikan keadilan dan pelayanan yang efektif. Ini seperti ketidaksetaraan, tapi sedikit berbeda. Lalu, kerusakan sosial.
Ini dampak yang paling terasa dari perburukan pembangunan ekonomi. Korupsi dapat menciptakan iklim di mana norma-norma sosial yang sehat terabaikan dan mendorong praktik-praktik tidak etis yang merugikan masyarakat. Lalu dapat memperburuk pendidikan dan kesehatan di Indonesia. Korupsi dapat merugikan sektor-sektor kunci seperti pendidikan dan kesehatan, menyebabkan dana yang seharusnya digunakan untuk layanan dasar diarahkan ke tangan yang salah. Lalu yang terakhir itu dapat menyulitkan investasi asing. Negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi cenderung menghadapi kesulitan dalam menarik investor asing karena resiko bisnis yang tinggi. Lalu ada tambahan, yaitu penyebab korupsi. Menurut saya penyebab korupsi itu ada 3 faktor. Faktor pertama yaitu tekanan. Tekanan yang dapat mendorong kita untuk melakukan tindak korupsi. Lalu tekanan yang paling sering oknum-oknum menghadapi itu seperti tekanan ekonomi. Lalu setelah ada tekanan, aspek lainnya merupakan kesempatan. Kesempatan ini berupa lemahnya sistem pengawasan terhadap tindak korupsi ini. Jadi sistem keamanan di Indonesia ini masih kurang untuk menghadapi kesempatan oknum-oknum ini untuk melakukan tindak korupsi. Lalu yang terakhir, rasionalisasi. Para pelaku korupsi ini memiliki pembenaran yang untuk menipiskan rasa bersalah mereka setelah melakukan tindak korupsi ini. Lalu sejarah korupsi. Sejarah korupsi itu setua sejarah manusia, sejak zaman Mesir kuno. Jadi kita dapat mengetahui bahwa dari dulu manusia memang susah puas dan ingin meraup lebih banyak untung, lebih cepat, dengan menghalalkan segala cara. Lalu sekarang saya akan membahas korupsi dalam pandangan agama Buddha. Jadi dalam agama Buddha tidak disebutkan secara terperinci apa hukum dari korupsi ini. Namun dengan melakukan praktik korupsi, kita telah melanggar norma-norma ataupun sila dan etika dalam beragama. Seperti kita telah, sebenarnya korupsi itu sudah termasuk pencurian dan tidak jujur. Itu termasuk melanggar 5 sila. Lalu untuk kama juga. Konsep kama mengajarkan bahwa setiap tindakan baik atau buruk memiliki konsekuensi yang sesuai. Korupsi itu dianggap tindakan yang merugikan dan dapat membawa dampak buruk pada kehidupan seseorang di masa depan. Lalu juga melanggar norma metta, yaitu kasih sayang. Ajaran kasih sayang dan empati dalam agama Buddha menekankan pentingnya memahami dan membantu orang lain. Korupsi yang merugikan masyarakat bertentangan dengan nilai-nilai ini. Lalu saya akan menjelaskan tentang hukum di Indonesia yang mengatur tentang korupsi. Ini sudah disebut pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi kesimpulan yang dari interview tadi, masih Wilson yang berupa kaum awam yang tidak begitu paham mengenai korupsi ini. Informasi yang dia sampaikan sudah benar namun masih kurang lengkap. Jadi saran saya kalau bisa korupsi diajarkan lebih dalam di Indonesia ini agar semua orang dapat mengerti dampak dan ketidakmoralan dari korupsi ini. Oke.
Terima kasih sudah melihat video saya, menonton video saya. Namo Buddhaya.